Dengan menggunakan metode ini, kalian bisa berpotensi mendapatkan view yang banyak dan bisa berkesempatan mendapatkan penghasilan yang besar. Akan tetapi, banyak dari kita kesulitan dalam mencari materi konten untuk YouTube yang berpotensi untuk mendapatkan view yang banyak. Nah, cuma ada satu hal yang penting untuk dicatat, yaitu pilih beberapa pilihan yang pengen kalian fokuskan dalam pembuatan konten. Misalkan kalian paham tentang masak-masak, teknologi, keuangan, dan lainnya. Pilih salah satu dan cari beberapa channel yang mungkin kalian sukai, yang sesuai dengan pilihan yang sudah kalian rencanakan. Banyak sekali channel yang sudah berkembang. Kalian perlu amati dan modifikasi dengan versi kalian. Nah, jika kalian sudah menemukan satu topik yang cocok yang menjadikan fokus kalian dalam pembuatan konten, kalian bisa langsung menentukan ide konten yang pas yang berpotensi mendapatkan view yang banyak. Nah, langkah inilah yang sulit buat kita untuk mendapatkan idenya. Nah, di sini saya akan membahas 5 trik mendapatkan ide yang dapat berpotensi mendapatkan view dengan bantuan AI. Dan AI yang kita pakai adalah ChatGPT. Untuk menggunakan ChatGPT, kita harus bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Kalau kita mengajukan pertanyaan yang umum atau yang biasa-biasa saja, jawabannya yang diberikan ChatGPT ya akan biasa-biasa saja. Jadi, kalau kita ingin dapat ide konten YouTube yang mantap, kita harus menentukan rangkaian pertanyaan yang spesifik kepada ChatGPT ini. Jadi, ide konten yang diberikan jadi akan benar-benar bagus, guys. Oke, yang pertama, salah satu alasan kenapa video YouTube itu tidak mendapatkan banyak view karena target audiensnya itu terlalu kecil walaupun videonya bagus. Videonya contohnya yaitu konten keuangan, tapi yang kalian bahas cara mengelola keuangan kantor. Otomatis target penonton kita hanya orang-orang kantor saja dan cukup kecil audiensnya. Coba kalian ganti dengan cara mengelola keuangan keluarga. Cukup 1 bulan dengan gaji UMR. Ini kan memperluas jangkauan audiens jadinya, guys. Nah, mungkin itu adalah salah satunya. Tapi tak selamanya kita bisa mendapatkan ide seperti itu. Jadi kita perlu bantuan AI dengan cara bertanya kepada ChatGPT. Ini saya beri contoh ya. Saya meminta 10 ide video tentang pengelolaan uang. Dan ChatGPT akan memberikan beberapa jawaban yang menurutnya sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Tapi menurut saya itu pertanyaan hanya biasa saja. Coba saya ganti dengan yang lebih spesifik lagi. Contohnya itu seperti ini. Saya meminta 10 ide video tentang pengelolaan uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan gaji UMR. Nah, ide konten yang dihasilkan oleh ChatGPT yang terakhir ini bisa menjangkau target audiens yang sangat luas. Dikarenakan di luaran sana banyak sekali orang yang masih bergaji UMR. Dari gaji UMR saja cukup, apalagi yang bergaji besar. Yang kedua yaitu 2 matriks yang sangat penting di YouTube itu adalah retensi dan juga jam tayang. Retensi yang rendah itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan jam tayang sulit untuk bertambah, apalagi kalau baru di awal-awal video kita sudah kehilangan banyak viewersnya. Bertambah lagi jam tayang pun bisa sangat lambat. Agar viewer itu mau bertahan dan melanjutin nonton terus di bagian awal video itu, kita harus bisa mempengaruhi pikiran mereka dengan membangun antisipasinya. Tentunya itu ada tekniknya, guys. Oke, saya akan menggunakan ide yang ini sebagai contoh dan ini adalah permintaan yang saya ajukan kepada ChatGPT. Jadi tuliskan naskah pembukaan video yang menarik untuk ide, yaitu strategi mengatur keuangan agar bisa menabung meskipun gaji UMR. Nah, inilah hasilnya, akan tetapi sangat kaku kan, guys ya. Dan kalian bisa mengubahnya dengan cara bahasa kalian sendiri, guys.
ataupun kalian bisa coba lagi tanyakan kepada ChatGPT-nya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, setelah kalian sudah mendapatkan naskah pembukaan supaya lebih personal dan terasa emosionalnya dan mudah diterima viewer, saya tuliskan tuliskan ulang naskah pembukaan itu supaya para viewer merasa emosional dan mudah diterima oleh viewer. Kalian bisa mengkaitkan pembukaan video kita dengan sesuatu yang populer atau pop culture seperti ini. Tuliskan ulang naskah pembukaan itu dengan apakah ada pop culture yang berkaitan dengan strategi mengatur keuangan agar bisa menabung meskipun gaji UMR, supaya para viewer merasa emosional dan mudah diterima oleh viewer. Nah, di situ diberikan pop culture, gambaran yang bisa menginspirasi dari sebuah film yang bernama The Pursuit of Happiness, dan ada juga lagu yang bisa kalian jadikan inspirasi atau motivasi. Kalian tinggal ubah intonasi atau bahasa sesuai dengan versi kalian. Yang keempat yaitu untuk mempertahankan video opening harus bisa meyakinkan viewer untuk mau melanjutkan menonton. Tapi untuk benar-benar mendapatkan retensi yang tinggi dan jam tayang yang tinggi itu nggak cukup cuman bikin konten atau bikin opening yang menarik saja. Yang harus kita pikirkan gimana viewer mau menonton video kita sampai habis, yaitu dengan cara storytelling. Di sini saya memberikan beberapa opsi yang bisa kalian gunakan dalam menyisipkan opening dengan gaya storytelling yang sesuai dengan ide konten kalian. Seperti opsi yang pertama, kalian bisa menceritakan pengalaman pribadi kalian. Opsi yang kedua, kalian bisa mengarang cerita kalian sendiri. Tapi saya harapkan kalian benar-benar tahu caranya untuk bercerita. Jika kalian memaksakan, bisa jadi cerita kalian akan sulit untuk diterima para viewer. Selanjutnya yaitu opsi yang ketiga, yaitu menggunakan cerita film atau cerita buku yang sudah ada. Dengan menggunakan cerita film atau buku, penonton akan tertarik dan penasaran cerita dari film ataupun buku yang berkaitan dengan konten kita. Yang pasti cerita film atau cerita buku ceritanya sangat bagus, jadi kalian bisa gabungkan dengan isi konten kalian. Tapi jangan semua isi film dimasukkan di dalam konten, tapi sebagian aja, poin-poin yang penting saja yang dimasukkan. Yang terakhir yaitu opsi yang keempat adalah menggunakan cerita orang lain seperti saudara kalian, teman kalian, atau tetangga kalian yang sudah berpengalaman atau ceritanya masih ada pada ide konten kalian. Oke, setelah kalian sudah mendapatkan sekiranya cerita siapa yang bisa kalian gunakan atau kalian masih bingung, kalian bisa manfaatkan ChatGPT. Sebelumnya kita minta ChatGPT untuk menuliskan semua outline dari keseluruhan video. Oke, tuliskan di ChatGPT, yaitu tolong buatkan outline menarik untuk keseluruhan videonya sesuai dengan pembukaan di atas. Nah, seperti inilah guys hasilnya. Nah, di sini ada film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Nah, kalian bisa nih ganti lagi naskah pembukaan yang berkaitan dengan film The Pursuit of Happiness. Oke, kita coba tuliskan ulang naskah pembukaan itu dan gabungkan pop culture dari film The Pursuit of Happiness yang berkaitan dengan strategi mengatur keuangan agar bisa menabung meskipun gajinya kecil guys. Nah, seperti ini hasilnya, lebih diceritakan isi dari film tersebut yang berkaitan dengan ide konten kita. Atau kalian bisa tambahkan sesuai apa yang kalian mau, seperti menambahkan jokes atau gaya bahasa anak muda yang mudah dipahami dan lainnya guys. Dan yang kelima yaitu untuk menarikkan video supaya diklik, kita harus memperhatikan judul dari video kita. Nah, di sini bisa manfaatkan ChatGPT lagi dengan memintanya untuk merekomendasikan judul yang bagus untuk ide konten kita. Seperti contoh, tolong buatkan 10 judul yang cocok untuk pembukaan di atas. Nah, itulah beberapa judul yang diberikan oleh ChatGPT. Kalian bisa pakai salah satunya.
Setelah judul sudah didapat, kalian bisa manfaatkan lagi nih ChatGPT guna caranya membuat thumbnail yang bagus dan mempresentasikan isi dari konten yang kalian buat. Oke, misalnya nih, saya ambil judul yaitu menjaga keuangan tetap sehat dengan gaji kecil. Tips dan triksnya. Nah, langsung aja kalian ketikkan nih, berikan gambaran yang sesuai untuk thumbnail YouTube yang menarik yang berdasarkan judul yaitu menjaga keuangan tetap sehat dengan gaji kecil. Tips dan triksnya. Nah, itulah hasil dari rekomendasi dari ChatGPT, guys. Dan semua yang diberikan oleh ChatGPT adalah solusi yang paling bagus, guys. Akan tetapi, semua itu akan kembali lagi kepada kalian yang menyampaikan konten tersebut, yang menentukan konten bisa mendapatkan view yang banyak. Jadi, perbaiki kualitas audio kalian, dan jika kalian menunjukkan wajah kalian, gunakan pencahayaan yang baik dan terang. Seperti itu, guys. Dan terima kasih, dan see you next video, dan bye-bye.